Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Kali ini saya mau mengenalkan TWRP baru, yaitu TWRP SHRP atau singkatannya Skyhawk Recovery Project. TWRP ini sama halnya dengan TWRP Pit Black, Orange Fog maupun Batik dan lain-lain, yaitu merombak tampilan TWRP official hingga tampilannya yang jadi fresh seperti ini. Buat penyuka tema putih, TWRP ini sangat cocok, dan buat pemula ini juga lebih cocok daripada TWRP Orange Fog. Karena apa? Saya lihat TWRP ini lebih bersahabat buat pemula daripada TWRP Orange Fog. Kita lihat menunya saja. Pertama sudah ada menu flash. Kalau di TWRP Orange Fog pun tidak ada. Kemudian di web pun di sini ada seperti hanya TWRP official, jadi tidak ada perubahan dalam menu-menunya, tapi secara tampilan ini lebih fresh, lebih cantik kalau ibaratnya. Terus ada backup, restore, ada files, terminal, dan advance. Ini adalah fitur-fitur wajib dari TWRP official. Kemudian di sini ada tool, ada Magis dan tema, ada tweaknya, setting, security, laga, yaitu bahasa, reboot dan about. Di sini tulisannya adalah SHRP buat Redmi Note 5. Tapi nanti akan saya jabarkan lagi buat TWRP yang buat Mi 6 Max juga. Di sini yang paling saya suka di sini adalah fitur temanya. Di sini ada fitur tema. Kita bisa merubah tampilan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, ini navigasi bar bawaan seperti kayak halnya di Android 10, tampilannya seperti ini, yaitu gesture navigation. Jika kita mau merubahnya juga bisa, yaitu navbar. Coba kita ubah jadi Samsung, akan berubah seperti ini. Kita kembali, kita tekan gambar chat. Ini gambarnya seperti gambar di subtitrum, tapi prosesnya sepertinya sedikit lebih lama daripada TWRP yang Pit Black. Pit Black juga sudah ada fitur temanya, tapi lebih cepat daripada menerapkan tema di TWRP SHRP ini. Kita lihat navigasi barnya berubah menjadi seperti halnya Samsung. Begitupun temanya yang lain. Di sini bisa merubah menjadi tema gelap ataupun mengubah ikonnya juga bisa. Disinilah kita merubah. Gimana mau merubah tampilan? Kita contoh, kita berubah jadi hitam di tampilan gelap, nanti juga akan berubah jadi gelap. Jadi TWRP ini buat yang bosen akan TWRP official, Pit Black maupun Orange Fog, bisa mencoba TWRP ini. Dan alhamdulillah saya bisa merekomendasikan buat yang pemula mau oprek-oprek Android, bisa mencoba TWRP ini. Tampilnya lebih mudah. Dan fitur-fitur bahasanya pun sepertinya kita lihat nanti apakah ada bahasa Indonesia ataupun enggak. Kita kembalikan seperti awal. Di sini kita lihat ada fitur Magis. Ini adalah buat yang mau menginstal atau meroot HP-nya via Magis Manager. Di sini juga ada tweaknya. Kita lihat sangat mudah, bukan? Ada subtitrum overlay, clear fingerprint jika kita lupa ataupun mau menghapusnya. Di sini juga ada force encryption. Ini buat yang sehabis pasang TWRP biasanya menghindari kena encrypt, kita bisa menginstal ini. Begitu juga ada kamera 2 API, sudah ada seperti halnya di Orange Fog. Sini ada bahasanya, ternyata bahasa Indonesia juga sudah dimasukkan. Berarti buat yang pemula mau oprek-oprek sudah ada bahasa Indonesianya, jadi sangat mudah. Sebelum saya menunjukkan cara pemasangannya,
Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mengikuti notif dari channel Ahmad SFT. Pertama, kita masuk dalam keadaan mode fastboot. Ini tidak perlu opsi pengembang harus aktif ataupun enggak, cukup langsung mode fastboot karena USB debugging hanya aktif ataupun hanya bisa digunakan saat dalam keadaan mode normal ataupun mode ADB. Jika mode fastboot ini USB debugging tidak diperlukan, jadi kita cukup mencolok dalam keadaan mode fastboot. Dan sebelumnya jika sudah pernah install PDA-Net, di bawah pojok atas akan muncul pop-up kalau HP sudah terkoneksi. Jadi pastikan buat yang belum pernah menginstal PDA-Net, install terlebih dahulu dan usahakan laptopnya online. Buat yang pertama kali pasang TWRP dari tool saya supaya lebih mudah penginstalannya. Ini biasanya muncul beberapa kali, jadi kabelnya mungkin agak bermasalah karena kabel ini sudah lama, hampir 3 tahunan, masih bagus. Terus kita buka folder dari installer TWRP nya. Di sini ada dua pilihan, ada install TWRP SHRP yang 32 bit ataupun 64 bit. Biasanya ada yang nanya di komentar, Mas, TWRP nya support buat 32 bit ataupun 64 bit. Jadi biar nggak banyak tanya, saya buatkan installnya dua sekaligus, yaitu buat 32 bit dan 64 bit. Biasanya saya jadikan satu, tapi nanti daripada saya bolak-balik menjawab, lebih baik saya pisah terlebih dahulu supaya jadi dua, lebih memudahkan. Jika sudah seperti ini, sudah kita tercolok, kita buka install TWRP nya. Perhatikan, jadi pastikan terlebih dahulu laptopnya 32 bit ataupun 64 bit. Kebetulan saya pakai 64 bit, jadi kita buka, klik dua kali yang 64 bit. Banyakkan bacanya. Ini yang 64 bit karena Windows saya 64 bit. Pertama-tama seperti biasa, yaitu kita klik identify untuk memastikan mode fastbootnya terdetek apa belum. Jika sudah kedeteksi seperti ini, munculnya ada produk wired, ada serial nomornya. Begitu juga dengan unlocked. Jika tulisannya yes, berarti HP-nya sudah UBL karena proses pemasangan TWRP dalam mode fastboot ini diharuskan harus sudah UBL terlebih dahulu. Jika sudah UBL, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu pasang TWRP SHRP nya. Tapi di sini saya siapkan dua file, yaitu pertama SHRP, yaitu file TWRP nya yang sekarang mau dipasang, dan ada Mi Recovery, yaitu TWRP recovery bawaan Xiaomi. Jadi buat yang HP-nya mungkin mau dijual, takutnya ada TWRP, kita tinggal memasang TWRP bawaan atau recovery bawaan punya Xiaomi. Jadi nggak perlu kita menginstal full ROM terlebih dahulu, cukup memasang Mi Recovery, otomatis recovery punya Xiaomi akan kembali. Kebetulan ini adalah memasang TWRP SHRP, jadi kita pilih SHRP, kita klik pasang. Kita perhatikan prosesnya apakah sukses atau enggak. Jika tidak ada yang violet, berarti prosesnya berjalan dengan lancar, tidak ada yang gagal. Kita tunggu. Inilah tampilan dari TWRP SHRP. Tampilan kalau nggak salah ini burung walet. Kita tunggu. Jika sudah muncul seperti ini, bukan berarti kita bisa menikmati fitur-fitur dari TWRP SHRP. Karena apa? Kita hanya menginstal file IMG-nya, yaitu hanya file intinya saja, belum kita menginstal add-ons-nya ataupun fitur-fiturnya. Jadi sebelum itu kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Pertama, supaya tidak salah, perhatikan ya. Pertama kita adalah memencet advance dan ada sideload. Ini tidak bisa dicentang, langsung kita klik Oke, seperti ini. Perhatikan starting ADB slot fitur.
Ini sama halnya kita menginstal zip, tapi kita tidak perlu mengkopinya ke dalam HP kita, cukup langsung di sini ada install fitur SkyHive Recovery Project. Kita lihat di sini, ini HP-nya nggak detect, kabelnya putus nyambung. Kita coba lagi, kita ulang karena putus nyambung. Lihatin PD unread-nya putus nyambung karena mungkin kabelnya sudah lama. Kita coba lagi, kita tutup, kita buka lagi. Perhatikan ini masih proses berjalan, ada bisa idlernya. Kita tinggal ketik install fitur SkyHive Recovery Project. Lihat di sini ada proses serving sampai 100% SHRP zip, jadi menginstal fitur zipnya, yaitu SHRP zipnya langsung dari toolnya. Tapi buat yang nggak mau repot juga bisa kita mengkopinya terlebih dahulu ke HP, nanti kita install di HP. Cuman kalau buat saya itu buang-buang waktu saja, karena kita tinggal memencet saja sudah langsung terinstall. Di HP-nya juga sudah ada prosesnya, berarti sudah selesai. Kita menginstal TWRP SHRP sekaligus full fiturnya. Sekian tutorial pasang TWRP SHRP dari saya. Kurang lebihnya, jika ada tutur kata yang tidak berkenan atau tidak mengenakan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.